Ada yang baru dalam peringatan Hari Guru di SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya. Tahun 2020 adalah tahun yang cukup sulit bagi seluruh umat manusia. Di tahun ini juga, pertama kali kami para guru merasakan dampak yang sangat besar, dampak yang amat berat dari pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka ditiadakan, kurikulum darurat dilahirkan. Kami belajar dengan cepat, menguasai seluruh teknologi aneka rupa, mulai dari Google Meet, Google Classroom, Zoom, Pasmos, YouTube, LMS, dan lain sebagainya. Dan setengah tahun sudah kami lewati semua itu. Perjuangan dan kerja keras tidak ingin hanya kami simpan dalam wujud kenangan dan angan-angan. Perjuangan itu kami lahirkan menjadi sebuah inspirasi. Berwujud buku dalam judul Segelas Kopi Pandemi. Buku ini sangat istimewa karena selama 10 tahun saya bekerja di SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya, baru kali ini kita seluruh guru bisa menulis sampai menjadi buku. Dan yang jauh lebih istimewa adalah karena sebenarnya kita bisa murid membuat buku. Jadi setiap tahun murid kelas 6 itu selalu mengeluarkan buku koleksi tulisan murid-murid. Tapi untuk guru sendiri kita malah belum pernah menulis. Ya, kalaupun ada mungkin 1-2 guru yang itu kompilasi bersama dengan guru lain di luar sekolah. Sehingga buku ini sangat spesial karena ini adalah pertama kalinya kita seluruh tim satu sekolah dan semuanya bisa terlibat membuat, meskipun ada yang merasa bisa menulis, ada yang merasa kurang bisa menulis, tetapi kita mampu membuat semua orang menulis dan jadi buku. Yang saya tuliskan itu adalah campur-campur dari mulai pengalaman di rumah saat pandemi, kemudian pengalaman ketika guru-guru terkena COVID, karena waktu itu jujur saya benar-benar shock, beberapa guru kena, dan saya harus memikirkan bagaimana, kita harus memikirkan bagaimana pembelajaran tetap bisa berlangsung despite whatever happens in the backstage, seperti itu kan. Sementara untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung itu juga tidak mudah karena semua guru memiliki jam mengajarnya masing-masing. Jadi di situ saya yang benar-benar merasa pusing sekali, tapi juga akhirnya saya merasa senang karena kita tetap bisa melakukannya dengan baik tanpa mengorbankan anak-anak. Wow. Selama ini kadang karena saking sibuknya menjadi guru ya, sehingga seringkali hari guru itu justru terlupa oleh kita sendiri. Tapi kali ini dengan kondisi pandemi kita bisa mempersiapkan hari guru jauh-jauh hari, salah satunya dengan launching buku ini kan. Harapan saya untuk hari guru tahun ini adalah semoga guru-guru menjadi lebih bahagia, mengajar dengan bahagia, dan bekerja dengan efektif sehingga kita tidak harus lembur sampai larut malam misalnya, atau
kita bisa lebih produktif. Dalam artian adalah waktu dan tenaga yang kita keluarkan itu seimbang dengan produktivitas yang kita hasilkan. Itu harapan saya. I hope everyone can be happier. I hope everyone, well, it's normal to feel tired, tapi kalau capeknya itu capek fisik aja kan bisa lebih cepat terobati daripada sakit. Kalau capeknya itu capek di mental. So I do hope that everyone can be happier and teaching happily. Thank you. Sebenarnya yang saya tulis itu adalah pengalaman saya sendiri sih. Ya mungkin bukan cuma saya, tapi juga teman-teman saya. Di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa ini adalah masa yang tidak menyenangkan, karena mau kemana pun kita nggak bisa, pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa, harus kumpul-kumpul nggak bisa. Tapi ternyata di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan ini ada banyak hal-hal lain yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang itu baru ada, baru kita pikirkan, baru kita peroleh hanya di masa seperti ini. Seperti itu sih. Jadi itu hanya pengalaman harian yang ya saya kemas dengan tidak seserius mungkin, agak sedikit lucu, tapi juga ada hal yang sedikit serius. Yang paling berkesan itu sebenarnya adalah ketika saya mengajar religion. Sebenarnya itu yang paling berkesan, salah satu yang paling berkesan. Karena itu tidak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu. Ya berkesannya mungkin sebenarnya kalau masalah penyebabnya, barangkali penyebabnya sangatlah tidak menyenangkan, karena kan dipicu oleh salah satu dari guru kami, guru kita yang harus itu isolasi mandiri dan tidak bisa mengajar. Nah, waktu itu akhirnya mau tidak mau saya harus menggantikan. Tapi ternyata berkesannya itu karena memang saya harus menghadapi anak-anak di level yang belum pernah saya hadapi sebelumnya, kelas 1 dan kelas 2. Itu yang butuh lumayan untuk persiapan, karena saya harus belajar bagaimana memahami karakter mereka, bagaimana cara saya berinteraksi, dan bagaimana saya mengatur intonasi bicara saya yang keras tapi tetap terlihat terdengar lunak lah bagi anak-anak, terdengar itu tidak yang kejam gitu. Kalau harapan saya sih sebenarnya begini sih, masa ini adalah masa yang sulit mungkin ya bagi hampir semua guru. Kita tidak pernah mengalami masa seperti ini sebelumnya. Pembelajaran harus dari jarak jauh, kita jarang sekali bertemu dengan anak-anak gitu. Guru juga manusia normal, artinya pada kondisi yang seperti ini, pada kondisi yang tidak pernah kita temui ini adalah masa di mana kita harus banyak belajar gitu. Nah, harapan saya sebenarnya lebih ke guru adalah bagaimana kita terus meningkatkan keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sih. Karena sesempurna apapun guru adalah tetap manusia. Meskipun sudah mengajar, tapi tetap butuh banyak belajar. Itu saja. Harapan saya untuk guru-guru di Indonesia, khususnya guru-guru Al-Azhar, semoga guru-guru kita senantiasa mengajar dengan hati dan senantiasa menggunakan hati untuk mengajar, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang dicita-citakan di zamannya. Selamat Hari Guru tahun 2020. Guru senantiasa menginspirasi dan terdepan dalam prestasi. Allahu Akbar.